Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan UITM Jawangan Melaka. Saya muliakan pimpinan Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau ASIS. Yang saya muliakan panitia The 5th International Islamic Heritage Conference 2023. Yang saya hormati semua peserta konferensi yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan nikmat-Nya. Pada kesempatan ini kita pada suatu maafiyah, kita bisa bersama-sama mengikuti konferensi. Selamat dan salam semoga dimakan pada Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan siapa yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman. Tamu yang berbahagia adalah sebuah kehormatan bagi saya, di mana saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan makalah pada konferensi ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pembahasan yang bertajuk Strategi Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa. Saya memilih tajuk ini karena saya menilai bahwa dakwah Wali Songo ini sangat sukses sehingga dapat dijadikan sebagai model dakwah pada saat ini. Kita awali dengan pengertian Wali Songo dan pengelompokannya. Seperti kita ketahui bahwa wali adalah kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, dan biasanya dia mempunyai karamah. Kalau Rasul mempunyai mukjizat, maka wali mempunyai karamah. Wali Songo ini merupakan sebutan bagi wali yang awal sekali masuk ke Jawa. Wali Songonya 9 wali, yakni penjabat agama Islam terpenting di Pulau Jawa pada awal abad 15 dan 15 Masehi. Pendapat menyatakan bahwa Wali Songo adalah organisasi dakwah, dewan dakwah, dewan mubaligh, dewan ulama, majelis para wali atau lembaga dakwah. Bila ada yang wafat atau pergi diganti oleh yang lain. Ketika menyebut nama Wali Songo, masyarakat Jawa manggilnya dengan Sunan. Misalnya Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan sebagainya. Sunan kependekan dari Susuhunan atau Sinuhun, yang biasa dinisbatkan bagi raja atau penguasa pemerintahan di daerah Jawa. Di sampai saat ini masih ada sebutan Sunan, misalnya penguasa wilayah Solo, ada namanya Sunan Pakubono dan sebagainya. Wali Songo itu dikelompokkan menjadi 6 angkatan. Angkatan pertama tahun 1408 sampai 1421. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa pada tahun 1408 bersama dengan 8 tokoh atau 8 wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subhani. Mereka ke Jawa atas perintah Sultan Muhammad I, yakni Khalifah dinasti Tuagu Usmani. Ketika mereka bersembilan datang ke Jawa, itu dibagi pembagian wilayahnya. Untuk wilayah Jawa bagian timur, ditugaskan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Untuk Jawa bagian tengah, Maulana Muhammad Al-Maghribi dan Syekh Subhani. Sedangkan Jawa bagian barat diampu oleh Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Akbar, Maulana Hasanuddin, dan Maulana Aliyuddin. Ibu sekalian, Wali Songo angkatan yang kedua tahun 1421 sampai 1436. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Kemudian datanglah Raden Ahmad Ali Rahmatullah dari Campa tahun 1421 yang dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk menggantikan posisi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia diangkat sebagai Ketua Dewan Wali Songo. Yang ketiga, Wali Songo angkatan ketiga, yakni tahun 1436 sampai 1463. Tahun 1435, Syekh Maulana Malik Israel dan Syekh Maulana Ali Akbar wafat. Untuk menggantikannya, maka diutuslah Syekh Ja'far Shadiq
atau Sunan Kudus, dan Syekh Hidayatullah. Sunan Ampel sebagai ketua Wali Songo itu beliau kedudukan di Ampel Dento. Yang kedua Maulana Malik Ismail Maulana Ishak bertugas di Belambangan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro bertugas keliling di Jawa Timur. Maulana Muhammad Al-Maghribi bertugas di Jawa Tengah. Jawab Sotik bertugas di Kudus. Syekh Hidayatullah bertugas di Jawa Barat. Maulana Hasanuddin bertugas di Banten. Maulana Yudin bertugas di Banten. Dan Syekh sebagai berdakwah keliling Jawa Tengah. Bapak Ibu peserta konferensi berbahagia, untuk Wali Songo angkatan keempat tahun 1463 sampai 1466. Pada tahun 1463, Masul Hampat Wali menjadi anggota Wali Songo meskipun tidak bersamaan. Penambahan itu hanya ada Atan Bagu. Kemudian pada tahun berikutnya Atan Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Atan Sahid atau Sunan Kalijaga, dan Atan Masih Munat atau Sunan Dada. Kemudian Wali Songo angkatan kelima tahun 1466 sampai 1478. Tahun 1466 ada dua wali yang diangkat yaitu Raden Fatah dan Fathullah Khan untuk menggantikan posisi Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Maghribi yang wafat. Kemudian Wali Songo angkatan ke-6 menjelang berdirinya Kesultanan Demak tahun 1477, Prabu Brawijaya Prabu V mengangkat Raden Fatah sebagai adipati di Pintu Demak. Pada tahun 1478, kerajaan Majapahit runtuh karena diserang oleh Gerendra Wardana. Kemudian para wali mengadakan musyawarah untuk menggantikan posisi Raden Fatah sebagai anggota Wali Songo karena Raden Fatah dipersiapkan untuk menjadi sultan di Kesultanan Demak. Dan penggantinya adalah Raden Umar Said, yakni putra Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai Sunan Muria. Pada masa berikutnya masuklah Ki Ageng Padandaran atau Sunan Tembayat sebagai anggota Wali Songo. Bapak Ibu beserta konferensi yang berbahagia, kemudian malah kita lihat bagaimana strategi dakwah Wali Songo ini. Pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik 1404 sampai 1419. Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Dia ahli di bidang irigasi dan tata negara yang datang di Jawa pada tahun 1404. Ada beberapa metode dakwah yang dilakukan. Pertama, pendekatan personal, yakni dia mendekati masyarakat secara personal melalui pergaulan. Dia selalu memperlihatkan akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia seperti ramah tamah, welas asih, suka menolong, dan sebagainya. Meskipun masyarakatnya beragama Hindu, dia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan penduduk asli itu, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Kedua, melalui perdagangan, dia berdagang antara lain di pelabuhan terbuka dan juga tempat-tempat keramaian. Yang ketiga, melalui pertanian dan pengobatan, di mana hasil pertanian rakyat meningkat tajam dan banyak sakit yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu. Yang keempat, mendirikan pemondokan untuk tempat belajar agama Islam. Bapak Ibu beserta konferensi yang berbahagia. Yang kedua, Raden Ahmad atau Sunan Ampel tahun 1401 sampai 1481. Raden Ahmad adalah anak Sunan Gresik yang dikenal sebagai orang yang sangat alim, pelanjut cita-cita dan perjuangan ayahnya. Dialah yang pertama kali mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Dan pesantren itu yang kemudian dikembangkan, yang sampai saat ini di Jawa bahkan di Indonesia banyak sekali berdiri pesantren. Yang awal mulanya adalah didirikan di Ampel Denta pada masa Sunan Ampel itu. Dalam berdakwah, ajaran Sunan Ampel dikenal dengan Mo-Limo. Artinya Mo itu tidak mau, Limo itu 5 perbuatan, yakni menjauhi 5 perbuatan. Di Mo-Limo itu artinya menjauhi 5 perbuatan. Pertama yaitu moh main, tidak mau berjudi. Moh yang kedua, moh ngombe.
tidak mau minuman yang memabukkan. Yang ketiga, emoh madat, tidak mau minum atau menghisap candu, ganja atau narkotika. Yang keempat, emoh maling, artinya tidak mau mencuri. Dan yang kelima, emoh madon, tidak mau main perempuan atau tidak mau berzina. Ajaran Molimo terbukti mampu memperbaiki perilaku masyarakat Jawa pada waktu itu. Dia adalah perancang Kesultanan Demak, dan dialah yang mengangkat Raden Fatah sebagai sultannya yang pertama pada tahun 1477. Dia memiliki jasa yang sangat besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di Jawa. Dia akan mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 bersama wali-wali yang lain. Pada awal Islamisasi di Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni, akidah yang murni. Dia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti selamatan, saji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosio-kultural masyarakat yang telah menolak agama Islam. Namun wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara waktu kebiasaan tersebut biarlah berjalan karena masyarakat akan sangat sulit untuk meninggalkannya. Akhirnya Sunan Ampel menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik umat Hindu dan Buddha mengusulkan hak istiadat Jawa, itulah yang diberi warna Islam. Kemudian, Bapak sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah Raden Paku atau Sunan Giri tahun 1442 sampai 1506. Raden Paku atau Joko Samudra atau Syekh Maulana Ainul Yakin adalah anak dari Maulana Ishaq. Karena dia tinggal di Giri, maka dikenal dengan Sunan Giri. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian Kesultanan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Dia adalah wali yang seaktif ikut mencanangkan pendirian Kesultanan Demak serta terlibat dalam perjalanan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Strategi dakwah Sunan Giri ini meliputi 3 bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Dia mendirikan pondok pesantren di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebumes. Dengan progres semakin besar itu, maka pesantren Giri itu berubah menjadi sebuah kerajaan kecil bernama Giri Kedaton. Kerajaan ini menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya dikembangkan oleh Sultan Agung dari Yogyakarta. Kedua, di bidang budaya. Dia memanfaatkan seni pertunjukan dalam menyebarkan Islam. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh wali-wali yang lain. Tembang-tembang yang digubah oleh Sunan Giri adalah Asmarandono, Pucung, Padang Bulan, Guloganti, dan bagaimana anak-anak cuplak suweng. Jadi sampai saat ini banyak anak di Jawa itu masih suka main yang dinamakan cuplak suweng. Ketiga, di bidang politik. Karena dia sebagai seorang raja, maka dengan keusahaannya itu dia dapat menyebarkan agama Islam dengan leluasa kepada rakyatnya. Dan demikian Islam pun semakin kokoh berkembang di wilayah Gresik dan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah Raden Maktub Ibrahim atau Sunan Bondan tahun 1465 sampai 1525 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Maktub Ibrahim, anak Sunan Ampel. Dia ahli di bidang ilmu kalam dan ilmu tauhid. Mula-mula dia berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Siwa, Hindu, Buddha. Terlebih lagi daerah Daha, yaitu sisa kekuatan Majapahit, selain di Keling dan Jenggolo, dan mendirikan Masjid Sangkaldaha di sana. Kemudian dia menetap di Bonang, desa kecil sekitar 15 km arah timur kota Lembang. Di desa itu dia membangun pesantren, musola, dan juga tempat-tempat untuk pengajian. Dia kemudian diangkat sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertingginya. Meskipun demikian, dia tidak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berdakwah ke daerah yang sangat sulit. Di antaranya dia sering berkunjung ke daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawang. Dia berdakwah melalui seni sastra dan bahasa untuk penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Dia adalah penggubah suluk wijil dan tembang tombok hati yang sampai sekarang masih
dinyanyikan oleh orang banyak. Tembang Tombak Ati ini sangat populer di Indonesia ini, sehingga banyak yang sangat hafal dengan Tombak Ati yang limo itu. Dia juga ahli dalam membunyikan gending yang disebut bonang, sehingga ayat Tuban dapat diambil hatinya untuk mau datang ke masjid. Dia membunyikan bonang, sedangkan ayat yang mendengarnya sebut terhipnotis, kemudian mau ke masjid karena ingin mendengarkan langsung dari dekat. Dengan cara demikian, Ustaz Zubin Sekit dapat mendapat simpati masyarakat, lalu dia menanamkan pengajaran tentang Islam. Bapak Ibu peserta konferensi berbahagia, yang kelima adalah Adzan Qasim atau Sunan Derajat tahun 1570 sampai 1522. Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel. Di desa Jelak, Sunan Derajat mendirikan musola dan pesantren, dan banyak orang yang datang untuk belajar Islam kepadanya. Dia memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bilhal, dengan bijak dan tanpa memaksa. Kemudian metode dakwah yang dilakukan, pertama lewat pengajian-pengajian secara langsung di masjid ataupun di musola. Yang kedua melalui pendidikan di pesantren. Yang ketiga memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima menyampaikan ajaran Islam melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa. Salah satu tembang yang diciptakannya adalah tembang Micil. Sunan Derajat juga terkenal dengan ajaran yang mengatakan wene ana teken marang wong buta, wene ana makan marang wong kang luwe, wene ana busana marang wong kang buta, wene ana iyup marang wong kang kodanan. Artinya memberi tongkat kepada yang buta, memberi makan kepada yang lebay, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan memberi tempat duduk kepada yang kebujana. Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah Adzan Syahid atau Sunan Kalijaga tahun 1430 sampai 1580. Adzan Syahid adalah anak Adzan Sahu Ki Tumenggung Wilwatikta, Adipati atau penguasa Tuban. Dia salah seorang wali yang sangat terkenal di Jawa sampai saat ini. Sejak muda dia telah menampakkan berbagai kelebihan dalam kecerdasan, keterampilan, keberanian dan jiwa besar yang dimilikinya, serta memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat. Ini tampak dalam kisahnya yang pernah menjadi berandan dengan cara mencegat dan merampas harta orang kaya demi membantu rakyat miskin. Dia adalah pebalih keliling, dan dengan memanfaatkan kesenian yang ada, dia dapat mengumumkan rakyat, kemudian diajak mengenal agama Islam. Dia adalah penabuh gamelan sebagai dalang dan pencipta tembang. Pendekatan jalur kesenian dilakukan dengan tujuan menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka tertarik pada ajaran Islam, meskipun berdakwahnya mereka tertarik dengan media kesenian itu. Dia tidak pernah minta upah, tetapi dia minta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Dan inilah yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan sekaten. Kalau kita ke Jogja sampai saat ini, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, itu selalu diadakan sekaten. Yang kata sekaten itu dalam kata syahadaten, yang ini mengambil istilah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga ini. Kemudian Sunan Kalijaga ketika mendalang, dia masih mengambil atau memetik cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalamnya disebutkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk perjuangan dakwah Islam. Banyak jasanya yang sampai saat ini masih bisa disaksikan, antara lain Masjid Agung Demak Sokot Tatalnya. Jadi salah satu tiang Masjid Agung itu berupa tatal. Tatal artinya itu potongan kayu-kayu, bukan kayu utuh tapi potongan-potongan kayu yang kemudian ditata menjadi semacam kayu utuh diikat. Itu dikenal dengan Sokot Tatal. Jadi salah satu tiang Masjid Demak itu salah satu adalah Sokot Tatal, yang dulu masih bisa dilihat tapi sekarang sudah dibikin dengan tembok. Kemudian dalam seni wayang dia adalah ahli juga,
beserta gamelannya, serta dia juga menciptakan lagu-lagu Jawa, misalnya Gundul-Gundul Pacul. Dan lagu-lagu ini sangat disukai anak-anak sampai saat ini. Untuk di sekolah di TK dan SD itu lagu ini masih suka dinyanyikan, Gundul-Gundul Pacul. Kemudian dia wafat di Katilangut Demak dan dimakamkan di sana. Bapak Ibu peserta konferensi berbahagia, yang ketujuh, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus tahun 1400 sampai 1555. Sunan Kudus ini berasal dari Palestina, datang ke Jawa pada 1436, menyebarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Dia memiliki keahlian khusus di bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir serta logika atau mantik. Karena itulah di antara wali songo dia hanya mendapat julukan waliul ilm, wali yang luas ilmunya. Dan karena kelas ilmunya itu, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu untuk belajar kepadanya. Dia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai senopati atau panglima yang gagah berani, penasihat Sultan Demak, dan hakim pengadilan Kesultanan. Dia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan biaya Jawa. Kemudian metode dakwah yang beliau lakukan pertama adalah pendekatan kepada masyarakat dengan jalan membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah, menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menjalankan agama Islam, mengubah adat istiadat yang sekiranya bisa diubah. Yang kedua, berangkat masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. Sampai saat ini di Kudus itu sangat langka yang mau menyembelih sapi. Bahkan dalam kesempatan Idul Adha itu hampir tidak ada yang berkorban dengan sapi, biasa dengan kerbau. Karena ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Kudus pada masa itu. Kemudian yang ketiga, Sunan Kudus melakukan masyarakat Buddha dengan bentuk membangun patasan tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8 yang di atasnya diberi aja kepala kebu kemayang. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Asta Sunghiga Maga. Kemudian yang keempat, selamatan mitoni, yang biasanya sebelum acara selamatan diadakan pembacaan sejarah Nabi. Saat ini sangat lazim di masyarakat Jawa itu, kalau ada yang hamil 7 bulan, diselamatnya mitoni, pitu, kata pitu, kemudian mitoni. Pada masa itu ada selamatan, kemudian diadakan bacaan dan diadakan pembacaan sejarah Nabi. Kemudian dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita dan tembang keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gendeng Mas Kemambang dan Mijil. Bapak Ibu, peserta konferensi berbahagia, yang ke-8 adalah Hatib Mas Said atau Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak pertama Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Hatib Mas Said. Dalam berdakwah dan mengikuti metode yang telah dilakukan dengan sukses oleh ayahandanya, yaitu menggunakan alat musik Jawa atau gamelan. Sasarannya dituju oleh Sunan Muria adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari pusat pemerintahan maupun kota. Dia membangun pesantren di daerah Gunung Muria, dan karena itulah gelar Sunan Muria diberikan oleh masyarakat. Dia bergaul dengan jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Berkaitan dengan tradisi, dia tidak langsung menghilangkan atau menyadarkan, melainkan diberi warna Islam. Misalnya dalam acara selamatan dan ulangan Jawa pada waktu itu. Sampai saat ini, di dalam tradisi orang Jawa itu, kalau ada orang meninggal, maka ada selamatan. Ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan sebagainya. Dan dalam selamatan itu diadakan tahlilan, yaitu membaca Yasin dan ayat-ayat suci Al-Quran dan tahlil dan sebagainya yang dikenal dengan tahlilan itu. Sampai saat ini masyarakat Jawa masih melakukan hal yang demikian itu. Kemudian wilayah yang menjadi tempat dakwahnya adalah Desa Gunung Muria yang meliputi antara lain Jepara, Tayu, Pati, Juanda, dan Kudus. Metode dakwah yang digunakannya adalah dengan cara mengadakan khusus agama Islam kepada segenap kelompok yang ada, seperti kaum petani, pelaut, dan lain sebagainya. Dia sekali dijadikan sebagai penengah dalam persoalan internal di Kesultanan Demak.
Jadi kalau terjadi konflik di tengah-tengah Sultan Demak, dialah yang menjadikan penengah. Dan dia dikenal sebagai sosok yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Dan solusinya selalu dapat diterima oleh berbagai pihak. Dia termasuk wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan dia pula lah yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Lewat teman-temannya, dia mengajak umat untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadwal inilah yang menyebabkan dia dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah dengan topongeli, yaitu menghancurkan diri dalam masyarakat. Kemudian, Ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-9 yaitu Syekh Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1448 sampai 1568. Dia tidak berjabon tahun 1470 yang sebelumnya sudah singgah di wilayah penyebab Islam seperti Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. Dia menetap di Gunung Sembung dan mendirikan pondok pesantren dan menandai perkembangan Islam di Cirebon yang pada masa-masa berikutnya berkembang semakin besar. Pada saat Islam mulai berkembang di Cirebon, penguasa kerajaan Pajajaran adalah Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Pada saat itu Cirebon sudah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pajajaran. Beragam mayoritas penduduknya yang semula Hindu-Buddha, kemudian masuk Islam, kemudian Islam dipeluk oleh jumlah yang cukup besar di sana, maka Sunan Gunung Jati ditetapkan sebagai penetap panatagama di tanah Sunda. Dan pada tahun 1479 ditetapkan sebagai Raja atau Sultan Cirebon dengan gelar Melona Jati. Kemudian dia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dia membangun masjid pada tahun 1480 yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian masjid ini mendapat bantuan penuh dari Sultan Demak dan Wali Songo. Bahkan diceritakan bahwa Sunan Kalijogo juga ikut menyumbangkan sebuah tiang. Masjid ini sering digunakan sebagai pusat pertemuan Wali Songo untuk menjalankan masalah-masalah yang dihadapi pada masa itu. Selama Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam Cirebon, banyak daerah yang menjadi bawahannya, antara lain Tulungagung, Kuningan, Banten, Sunda Kelapa, Galuh, Talaga, Sumedang, Pasir Luhur, Losari, dan Jabon. Sunan Gunung Jati kemudian menempatkan anaknya, yakni Pangeran Hasanuddin, sebagai adipati di Banten tahun 1626 dan menempatkan menantunya, yakni Fatahillah, sebagai adipati Sunda Kelapa. Bapak sekalian yang berbahagia, sampailah kita kepada kesimpulan. Pertama, bahwa ketika mayoritas penduduk di Pulau Jawa masih menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan nenek moyang, semacam animisme dan dinamisme, ternyata Kesultanan Turki Utsmani berinisiatif untuk mengislamkan penduduk Jawa dengan mengutus 9 ulama yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Mereka adalah orang yang ahli di bidang agama Islam dan mempunyai keahlian yang berbeda. Sekali di sini bahwa Kesultanan Turki Utsmani sangat berjasa di dalam mengislamkan penduduk Jawa melalui utusan 9 wali ini. Yang kedua, dalam proses penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo ini mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka adalah pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya, sesuai dengan cakupan wilayah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Wali Songo. Yang ketiga, di dalam berdakwah, Wali Songo menggunakan strategi dakwah dan metode yang dapat diterima oleh masyarakatnya dengan mengembangkan gaya yang ada di masyarakat yang kemudian diisi dengan nilai Islam. Sebanyak Islam di Jawa merupakan keberhasilan para wali. Bapak Ibu dan peserta konferensi yang berbahagia, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan setelah tentu penyampaian bahasan ini banyak kekurangannya, dan itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.